Hadap! Allah! Allahu Akbar! Militer Israel, dikenal dengan sebutan Pesahal, kini kembali bikin ulah. Mereka meluncurkan serangan udara terhadap bandara internasional, maskapai penerbangan sipil, dan sejumlah sasaran di sekitar ibu kota Yaman, Sanaa. Sebagaimana laporan kantor berita Associated Press, menyebutkan, Israel mengklaim telah melumpuhkan bandara tersebut. Sebab serangan jet tempur yang telah dilancarkan Israel itu, sontak beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan terhadap kelompok Houthi. Sebelum itu ia menyebut, Houthi telah bertekuk lutut dan setuju tidak akan menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Dengan hal itu, militer AS atas perintah Trump sejak Maret, terus-menerus meluncurkan sejumlah serangan terhadap Houthi. Serangan Houthi dilakukan demi mendukung perjuangan Palestina dengan menyerang kapal-kapal sehubungan Israel dan Barat di Laut Merah. Sebelum terjadinya serangan Israel, sejumlah serangan Houthi telah mencapai target di Israel. Rudal Houthi berhasil menghantam sasaran di pangkalan militer dan bandara Israel. Sehubungan serangan terbaru Israel, kantor berita Houthi, Al-Masirah, mengonfirmasi, bandara di Sanaa dihantam serangan pada Selasa. Ada 3 pembangkit listrik yang juga dihantam serangan Israel. Asap hitam membubung di sejumlah lokasi di Sanaa setelah serangan udara tersebut. Kantor berita milik Houthi, Saba, memberitakan, 3 orang tewas dan 38 lainnya terluka akibat serangan Israel. Sebelum serangan dilancarkan, juru bicara Pesahal, Avichai Adrae, melalui sosial media X berbahasa Arab memerintahkan warga menjauhi lokasi-lokasi yang akan dihantam serbuan mereka. Warga Sanaa melaporkan listrik terputus di sana akibat serangan Israel. Saya sedang tidur di rumah ketika sekitar 15 rudal ditembakkan dan meledak ke arah kami. Atap rumah kami seperti mau roboh, kata Abdullah, salah seorang mahasiswa di Sanaa. Sebelum itu, Houthi menyatakan berhasil meluncurkan rudal yang menghantam lokasi parkir dekat Terminal 3 Bandara Ben Gurion di Israel. Itu adalah serangan pertama Houthi yang berhasil menghantam bandara utama Israel. Houthi menggertak akan memblokade udara Israel dengan melumpuhkan Bandara Ben Gurion jika Pesahal terus membantai warga di jalur Gaza. Selaras dengan itu semua, nampaknya Pesahal mengklaim bandara Yaman sama sekali tidak bisa digunakan setelah landas pacu dan sejumlah pesawat dibom. Houthi mengoperasikan penerbangan komersial dari Sanaa ke Amman di Jordania sejak tahun 2022 dengan maskapai Yemenia Airlines. Ada 7 unit pesawat dimiliki maskapai itu. Bahwa benar, landasan, infrastruktur bandara, dan 3 pesawat penumpang dihancurkan, demikian keterangan Pesahal. Israel pernah menyerang bandara di Sanaa pada Desember tahun 2024, mengakibatkan 6 orang tewas. Israel menyasar bandara karena disebut menjadi pusat transportasi Houthi untuk menyalurkan senjata dan personel di kawasan. Houthi menuding Israel dan AS bertanggung jawab atas serangan ke bandara Sanaa. Pihak AS kepada kantor berita AFP menyanggah keterlibatan dalam serangan Israel ke Yaman. Sebelum serangan ke bandara, pada Senin, Israel menyerang pabrik semen di Hodeida. Akibatnya 4 orang tewas dan 35 terluka. Houthi bersumpah akan membalas serangan Israel. Biro Politik Houthi dalam keterangan tertulis menyatakan, agresi Israel tidak akan didiamkan. Houthi akan terus mendukung perjuangan Palestina di jalur Gaza. Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grunberg, mengatakan, saling serang Israel-Yaman adalah eskalasi berbahaya dan membahayakan kawasan. Klaim AS. Donald Trump, Presiden Amerika mengklaim Houthi sudah bertekuk lutut, menyerah terhadap AS. Kelompok Houthi sudah mengumumkan mereka tidak akan melanjutkan perang. Mereka sudah tidak mau menyerang lagi, ujar Trump bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam jumpa pers di Gedung Putih. Trump menyatakan, AS menghormati keputusan tersebut dan akan menghentikan serangan ke Yaman. Dia mengklaim sumber informasinya sangat dapat dipercaya.
Pada tanggal 18 April tahun 2025, militer AS yang menempatkan 2 satuan tugas kapal induk di Laut Merah, menyerang terminal bahan bakar Yaman di Ras Isa, menewaskan 80 orang. Sebanyak 53 orang tewas dalam serangan perdana AS pada tanggal 15 Maret. Berikutnya 68 orang terbunuh dalam serangan terhadap fasilitas penampungan migran Afrika di Saada, salah satu basis kekuatan Houthi. Melalui Departemen Pertahanan AS pekan lalu mengatakan telah menghantam lebih dari 1.000 sasaran di Yaman sejak tanggal 15 Maret tahun 2025. Operasi tersebut diberi sandi Rough Rider. Rough Rider adalah nama pasukan AS di bawah Theodore Roosevelt dalam Perang AS Spanyol tahun 1898 yang mengalahkan posisi Spanyol dalam pertempuran menentukan di Bukit San Juan di Kuba. Kota Houthi bertekad melanjutkan perang selama Israel tetap menyerang jalur Gaza. Houthi disebut-sebut sebagai bagian dari poros perlawanan yang menghimpun Iran, Hizbullah di Lebanon, Suriah di masa rezim Bashar al-Assad, dan Hamas yang melawan Israel serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Houthi lebih dari 10 tahun berkuasa di Yaman dan pernah berperang melawan koalisi pimpinan Arab Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan teknis Houthi meningkat. Mereka menjatuhkan drone serang milik AS yang dulu menjadi momok bagi Irak dan Afghanistan ketika negeri mereka diduduki Amerika Serikat. Kegilaan Israel tak selesai di situ saja. Pasalnya, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan baru di Gaza akan menjadi operasi militer intensif yang ditujukan untuk mengalahkan Hamas. Namun, dia tidak merinci seberapa banyak wilayah kantong itu akan direbut. Penduduk akan dipindahkan, untuk perlindungan mereka sendiri, kata Netanyahu dalam sebuah video yang diunggah di media sosial X, dilansir Al Arabiya. Ia mengatakan tentara Israel tidak akan masuk ke Gaza, melancarkan serangan, lalu mundur. Tujuannya adalah sebaliknya, katanya. Sebelum itu, Kabinet Keamanan Israel telah menyetujui perluasan operasi militer di Gaza termasuk penaklukan wilayah Palestina, kata seorang pejabat Israel. Ini disampaikan setelah militer Israel memanggil puluhan ribu tentara cadangan untuk serangan itu. Pejabat penting di Israel tersebut mengatakan operasi yang diperluas itu akan mencakup, antara lain, penaklukan jalur Gaza dan penguasaan wilayah itu, serta pemindahan penduduk Gaza ke selatan demi perlindungan mereka. Tentu saja, sebab rencana ini mendapat kecaman keras dari dunia. Pemerintah Prancis mengutuk keras rencana kampanye militer baru Israel di jalur Gaza. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri, Menlu, Prancis Jean-Noël Barrot, sehari setelah militer Israel mengatakan operasi yang diperluas di Gaza akan mencakup pemindahan sebagian besar penduduknya. Rupanya tidak hanya dari Prancis, kecaman juga datang dari pemerintah China. Pemerintah China menentang tindakan militer Israel di Gaza. Hal ini disampaikan setelah militer Israel mengatakan bahwa operasi yang diperluas di wilayah Gaza akan mencakup pemindahan sebagian besar penduduknya.